Bahasan kali ini adalah tentang hukum Ohm. Ini adalah bagian kedua daripada video tentang listrik dinamis. Jadi kalau misalkan mau melihat dulu penjelasan yang sebelumnya, yaitu tentang hubungan seri paralel maupun hukum Kirchhoff, sebaiknya lihat di video sebelumnya ya, karena video yang sebelumnya itu merupakan dasar buat video yang kali ini. Kali ini kita belajar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini adalah satu hukum untuk melakukan pengaturan daripada kuat arus listrik sebenarnya. Jadi Ohm ini dia bilang bahwa dalam satu rangkaian tertutup itu rangkaian yang dia itu kabelnya nyambung semua dan semua arus listriknya itu muter-muter di situ dan hubungannya adalah seri maupun paralel. Kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangan. Jadi kuat arus listrik itu kalau kita tulisin dalam bentuk simbol, simbolnya adalah I. Ini tuh sebanding dengan tegangan. Artinya kalau tegangannya tambah besar, berarti I-nya juga tambah besar. Saya tulis di sini, I itu adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. V itu adalah tegangan listrik. Tegangan listrik itu satuannya, tegangan listrik ini bisa ditulis juga beda potensial listrik. Satuannya adalah volt. Sementara kuat arus listrik itu berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau misalkan hambatannya itu tambah gede, ini I-nya tambah kecil. Kan maklum, dia kan sebagai pembagi. Kalau hambatannya itu tambah kecil, berarti I-nya tambah besar. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan pengaturan daripada kuat arus listrik dengan melakukan penempatan hambatan di tempat yang betul. Ini adalah hambatan listrik. Hambatan listrik dibahas di video sebelumnya ya. Nah, di sini kalau misalkan kita punya, kenapa kita mesti ngatur arus listrik ya, tergantung daripada pemakaian daripada arus listrik itu. Misalnya ada satu arus listrik yang dia tuh masuk ke rumah. Arus listrik ini kan kebagi kan, ada yang dia itu dipakai buat alat-alat listrik yang dia itu membutuhkan tenaga besar, kayak seperti AC atau mungkin microwave atau mungkin kalau buat penanak nasi kecil, kalau buat lampu juga kecil, atau mungkin rice cooker itu juga kecil, TV lumayan besar. Nah di sini arus listrik ini tuh dibagi sebenarnya. Pada saat dia itu membutuhkan tenaga yang besar, berarti arusnya dia harus dikasih besar. Sementara kalau yang untuk lampu mungkin kecil aja, tergantung dari lampunya ya. Tapi sebenarnya ya, jadi tinggal tergantung kebutuhannya apa. Kita butuh arus listrik yang besar atau kecil. Kalau kita butuh arus listrik yang besar, berarti kita nyari tahu jalur yang di situ itu hambatannya kita bikin kecil agar supaya dia kebagian arus yang besar. Jadi kita bisa melakukan pengaturan daripada arus listrik. Pada saat dia tuh ada hubungan hambatan yang sifatnya seri, maka kuat arus listriknya sama sebenarnya. Pada saat dia itu hubungannya paralel, tegangan listriknya yang sama. Jadi kalau seri, kita bisa tulis I-nya itu sama, kalau paralel, V-nya itu yang sama, tegangannya yang sama. Sekarang kita coba lihat ke problem. Misalnya kita punya rangkaian seperti ini dan kita bermaksud untuk menentukan kuat arus listrik dan tegangan tiap resistor. Ini sebenarnya kalau misalkan kita mau ngerjain akan lebih mudah kalau misalkan kita menggunakan tabel seperti ini, terus kemudian kita tuliskan hambatan dari masing-masing. R1-nya nilainya adalah 2 ohm, R2-nya nilainya adalah 4 ohm, R3-nya itu nilainya adalah 8 ohm. Terus kemudian kita bikin tabel. Nanti kalau misalkan ketemu satu, maka kita bisa ketemu yang satunya. Oh ya, saya belum tulisin hukum Ohm itu. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R. V-nya tadi udah saya tulis ya, tegangan listrik atau beda potensial. I adalah kuat arus listrik, R itu untuk hambatan listrik, dan kalau misalkan kita tulisin satuannya itu adalah Ohm. Di sini kita sederhanain dulu rangkaiannya karena ini hubungannya adalah seri dan kita sudah belajar tentang hubungan seri. Tinggal ditambah 2 ditambah sama 4 ditambah sama 8, berarti hasilnya adalah 14 ohm. Jadi kalau misalkan kita mau gambar, kita bisa tuliskan gambar penyederhanaannya seperti ini. Ini adalah 7 volt, di sini adalah 14 ohm, sehingga kita bisa mencari I.
Pada saat kita melihat arus listrik, ini adalah simbol daripada baterai. Kutub yang panjang itu adalah kutub positif, kutub yang pendek adalah kutub negatif. Arus listrik itu keluar dari kutub positif kalau dia di luar baterai. Berarti di sini ada arus listrik. Nah, sementara kalau dia itu berada di dalam baterai, arus listrik itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Seperti itu. Jadi kalau dia di luar baterai, dia bergerak dari positif ke negatif kayak gini muternya. Mutar ke sana, ke sana, ke sana. Tapi kalau dia di dalam baterai, maka dia bergeraknya itu dari negatif ke positif. Jadi kalau misalkan kita menghitung arus listrik di sini, kan rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Kalau misalkan bingung, mungkin digambar segitiganya dulu aja. V-nya itu di bagian atas, I kali R-nya itu di bawah. Jadi kalau misalkan kita mau mencari I, itu berarti adalah V dibagi sama R. Karena di sini V yang 7 volt itu adalah V total, maka kita harus isi R-nya itu adalah R total. V totalnya nilainya 7, R totalnya nilainya 14, berarti I sama dengan setengah ampere. Berarti keluar dari sini itu ada arus setengah ampere. Nah, arus setengah ampere ini dia itu juga lewat daripada penampang yang lain karena 2 ohm di sini, 4 ohm dan 8 ohm itu hubungannya seri dan keluar dari baterai itu setengah ampere. Maka dia juga dapat semuanya setengah ampere, di sini dapat setengah ampere, di sini juga dapat setengah ampere. Jadi kita bisa isi di sini. Ini adalah setengah ampere, ini setengah ampere, dan ini di sini setengah ampere. Berarti kita bisa nyari tahu V-nya kan? V berarti sama dengan I kali R. Kita bisa ngisi di sini setengah dikali 2, berarti dapatnya 1 volt. Ini setengah dikali 4, berarti dapatnya 2 volt. Ini setengah dikali 8, berarti dapatnya 4 volt. Seperti itu. Sekarang kita coba lihat untuk contoh yang kedua. Di sini agak sedikit berbeda karena ada hubungan paralelnya. Jadi kalau misalkan kita mau sederhanain, untuk yang bagian kedua kita ngitung R paralel dulu. Seper R paralel sama dengan 1/3 ditambah sama 1/6 disamain nyebut. Berarti kita akan mendapatkan R paralelnya sama dengan 2 ohm. Tinggal dibalik ya. R1-nya nilainya adalah 2 ohm, R yang keduanya nilainya adalah 2 ohm. Kita bikin tabelnya dulu untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini tegangan, R1-nya nilainya adalah 2 ohm, R2-nya nilainya adalah 3 ohm, R3-nya nilainya adalah 6 ohm. Kemudian kita cari tahu hambatan pengganti total dulu. Ini dicari tahu penggantinya. Jadi satunya berarti adalah seri. Ini R seri nilainya adalah 2 tambah 2 berarti 4 ohm. Ini 10 volt. Jadi nanti akan ada arus yang keluar dari kutub positif, nilainya adalah 10 dibagi sama 4 berarti 5/2 ampere. Jadi keluar dari sini 5/2 ampere, sehingga lewat yang R1 itu juga 5/2 ampere. Berarti kita bisa tuliskan di sini R1-nya itu 5/2 ampere. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini juga dilewatin oleh 5/2 ampere. Pada bagian yang kedua, dia ada hubungan paralel. Berarti yang ini kan menghasilkan yang ini. R2, ini bukan R2, ini berarti harusnya R paralel. Nah, di sini yang sama antara mereka itu adalah tegangannya. Jadi untuk V di R2 nilainya adalah tegangan di R3 sama dengan juga tegangan di R paralel 1. Ya, berarti kita harus cari V di R paralel itu berapa? Maksudnya di sini sama dengan I dikali sama R paralel. I-nya itu nilainya adalah 5/2 dikali sama 2, berarti dapatnya 5 volt. Berarti kesimpulannya ini itu 5 volt, ini juga 5 volt. Jadi saya bisa tulisin di sini 5 volt, 5 volt. I-nya bisa dihitung sendiri ya. Dari hubungan yang tadi, kalau lupa ya digambar segitiganya. Di sini kita punya V, di sini kita punya I, di sini kita punya R. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu V di sini, berarti tinggal I dikali sama R, tinggal dihitung berapa. Kalau nyari tahu I, ya berarti tinggal V dibagi sama R, tinggal dihitung berapa. Ini juga V dibagi R-nya berapa. Saya masuk ke contoh berikutnya. Contoh ketiga. Di sini kalau misalkan kita lihat, dia ada kesamaan tertentu antara bagian pertama, kedua, dan ketiga. Antara bagian yang ini,
dan bagian yang ini, itu mereka sama dalam hal tegangan. Jadi tegangannya kita cari tahu dulu. Untuk jalur yang tengah-tengah ini nilainya adalah tinggal V sama dengan I kali R, berarti kita tinggal tulis 4 kali 3 berarti 12 volt. Berarti jalur yang atas di sini 12 volt, di sini juga 12 volt. Sehingga kalau misalkan kita cari tahu masing-masing untuk jalur atas, tengah maupun bawah, berarti di sini kita bisa tuliskan jalur yang atas yang di sini katakanlah ini adalah I1, berarti adalah 12 dibagi sama 2 ohm. Berarti 6 ampere. Yang jalur tengah kan kita sudah tahu, I2-nya nilainya adalah 4 ampere. Yang jalur ketiga, I3 yang paling bawah, ya berarti tinggal 12 volt dibagi sama 6 ohm. Ini 2 ampere. Sehingga dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1, kita bisa mencari I-nya. Kita bisa melihat di percabangan ini, berarti I sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. I1 nilainya 6, I2-nya nilainya 4, dan I3-nya nilainya 2, berarti hasilnya adalah 12 ampere. Oke, kita ke contoh berikutnya. Mudah-mudahan bisa punya gambaran. Jika beda potensial VAC adalah 120 volt, jadi sebenarnya kalau misalkan kita gambar, kita punya gambar seperti ini. Jadi ujung-ujungnya di situ, dia dihubungin sama baterai. C-nya agak lebih dipanjangin nggak masalah, maksudnya kalau misalkan C-nya kita ditaruh di situ juga nggak masalah. Nah, ini dihubungin sama baterai, terserah baterainya ini posisinya kayak seperti itu atau mungkin posisinya ini sama aja, nggak masalah. Ini sama aja. Beda potensial AC adalah 120 volt. Di sini nilainya adalah R, ini R juga. Tujuannya mau nyari tahu beda potensial antara A sama B. Ya, kita sederhanain dulu. Ini nggak usah ya, salah satu aja. Kita sederhanain dulu untuk rangkaiannya. Di sini itu ada R. Kita hitung dulu untuk 2 yang ini. 1/R paralel sama dengan 1/R ditambah sama 1/R. Berarti hasilnya adalah 2/R. R paralelnya adalah R dibagi 2. Jadi kita bisa tulis di sini R dibagi 2. Ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C. Terus kemudian di sini dihubungin oleh sumber tegangan 120 volt. Disederhanain lagi karena dia kan bisa dicari hambatan penggantinya, seri namanya. Berarti hasilnya adalah 3R dibagi 2. Nah, sekarang kita bisa ngitung I-nya. Kalau kita mau ngitung I total, berarti V-nya juga harus V total, R-nya juga harus R total. Nilainya berapa? V totalnya 120, R totalnya adalah 3R dibagi 2. Ya, kita sederhanain dulu yang bisa disederhanain. 3 sama 120 kita bisa coret. Terus kemudian 2-nya pindah ke atas kan, berarti 80/R. Jadi kita bisa tahu I-nya rangkaian adalah 80/R. Kalau I rangkaiannya itu adalah 80/R, ini 80/R, karena mereka berdua ini hubungannya adalah seri, berarti keluar dari sini 80/R. Lewat yang R ini juga 80/R, lewat yang di sini juga 80/R. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya kan mau mencari VAB. Kalau tujuannya mau mencari VAB, berarti kita nyari tahu tegangan di sini maksudnya. Nih, saya tulisin di sebelah sini ya. Nih, VAB itu sama dengan I jalur AB dikali hambatan jalur AB. I jalur AB itu nilainya adalah 80/R. R-nya AB itu nilainya adalah R. Berarti kita bisa coret. Nilainya adalah 80 volt. Oke? Sudah mulai ada gambaran sedikit kali ya. Terus kemudian yang berikutnya. Contoh 5. Kalau misalkan bingung, disederhanain dulu. Karena P sama Q-nya itu bukan baterai. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ini itu 30 volt, terus kemudian di sini ada hambatan misalkan hambatan 1, 6 ohm. Terus kemudian kita bisa menuliskan yang satunya, katakanlah saya kasih R2 48 ohm. Terus kemudian di sini ada apa? Ini ada R3, nilainya adalah R. Tegangan antara P dan Q itu adalah 5 volt. Artinya 5 volt itu sebenarnya adalah tegangan untuk ini sama untuk ini.
Jadi yang di sini itu 5 volt, yang di sini juga 5 volt. Jadi kita bisa tuliskan di posisi gambar yang sebelah kanan itu. Ini 5 volt, ini 5 volt. Nah, sekarang kita lihat yang lain dulu. Kita lihat yang soal yang pertama tadi. 7 volt itu adalah tegangan yang dimiliki oleh total daripada baterai. Sekarang kita lihat masing-masing nih. Ini kan sudah dihitung nih. 1, ini udah dihitung 2, ini dihitung 4 kan. Berarti di sini kalau misalkan kita tulis untuk yang ini berarti kan 1 volt, yang ini berarti kan 2 volt, yang ini kan 4 volt kan. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Ini kalau ditambah semua hasilnya itu lari ke 7 volt. Jadi kalau di dalam baterai itu nggak ada hambatan dalam, maksudnya di sini tuh nggak ada berapa ohm gitu, maka tegangan daripada hambatan-hambatan seri itu kalau misalkan kita tambah hasilnya sama dengan tegangan total. Di sini kita bisa terapin hal yang serupa. Saya gambar penyederhanaannya ya. Saya gambar di sebelah sini aja. Di sini ada 30. Ini 30 volt. Terus kemudian di atas itu kita punya 6 ohm. Ini kan ada 6 ohm R1. Terus kemudian di sini kan harusnya kan ada pengganti paralel. R paralel 1. Nah, sementara kita kan tahu tegangannya. Di sini tegangannya kan 5 volt. Karena totalnya 30, berarti yang di sini itu adalah 25 volt. Dari penjumlahan 25 sama 5, totalnya kan 30. Tujuannya mau nyari tahu hambatan R. Berarti kita cari tahu I-nya dulu. I-nya di sini berapa? I-nya yang ini sama yang ini. Berarti kita bisa cari I-nya. I-nya sama dengan 25 dibagi 6 ampere. Berarti kesimpulannya ngalir arus di sini 25 per 6 ampere. Ini juga karena ini kan hubungannya seri kan 25 per 6. Nah, sekarang dari 25 per 6 ampere ini kita bisa nyari tahu R kan. V sama dengan I kali R. V nya itu adalah 5, I nya itu 25 per 6 kali R. Kita bisa coret ini sama coret ini. Berarti kita bisa ngitung terus di mana ya? Sini 1 sama dengan 5R dibagi sama 6. Berarti R-nya kita bisa cari 6 per 5 ohm. 6 per 5 ohm ini berarti adalah gabungan dari mereka berdua, ini dan itu. Sehingga kita bisa menemukan R-nya itu berapa. 1 per R paralel sama dengan 1 per 48 ditambah sama 1 per R. Tujuan kita kan mau mencari R-nya itu berapa. 1 per R paralel berarti tinggal dibalik. R-nya kan 6 per 5, berarti di sini 5 per 6. 1 per 48 langsung dipindah ke sebelah kiri ya, sama dengan 1 per R. Sama ini nyebut, ini 48. Yang atas berarti dikali 8, 40 dikurangi 1. Nah, R-nya bisa ketemu. R-nya berarti sama dengan 48 per 39. Disederhanain dibagi 3. Dibagi 3 dapatnya adalah 16 per 13 ohm. Oke, contoh berikutnya. Saya mau sederhanain juga ya, karena yang 3 ini sebenarnya hubungannya itu sebenarnya adalah paralel. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ini sama ini kan paralel. Terus kemudian hasilnya kan kita mau paralel lagi sama yang 2. Jadi sebenarnya mereka bertiga itu hubungannya adalah paralel. Kalau hubungannya itu adalah paralel, ya berarti kenapa nggak disederhanain aja rangkaiannya? Jadi kita bisa tuliskan di sini, ini ada 2 ohm. Terus kemudian kita bisa tuliskan mereka bertiga itu dengan gambar seperti ini. Kita kan nggak masalah kalau misalkan ganti gambar. Yang penting kan memang sesuai dengan apa yang seharusnya. Gambarnya seperti ini. Ini di sini ada GGL. Hambatan dalamnya 0,25. Saya harus jelasin dulu tentang hambatan dalam. Tentukanlah kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm. Di sini kita tuliskan 2 ohm. Saya tulis di sini aja ya, R1. Terus kemudian di sini ada R2. Terus kemudian di sini ada R3. R3-nya berapa ya? Ini 3 ohm, ini R3. Terus kemudian di sini ada R4, 2 ohm. Contoh 6 belum ya. Saya ke yang lain dulu ya. Oke. Pada saat kita punya satu rangkaian, misalkan rangkaiannya seperti ini. Di sini misalnya 10 ohm.
Di sini kita punya tegangannya katakanlah 20 volt. Nah, kalau kita mau nyari tahu I-nya itu sama dengan kita tulis V per R. Ini 20 itu kita tulisin V-nya, R-nya itu kita tulisin 10, boleh. Karena di sini nggak ada hambatan dalam. Tapi kalau misalkan dia ada hambatan dalam itu adalah hambatan yang berada di dalam baterai. Karena baterai sendiri kan dia kan punya ketidakefisienan tertentu. Ini misalnya 20 volt, terus kemudian 1 ohm, ini 10 ohm gitu ya. Nah, ini itu namanya adalah hambatan dalam. Hambatan dalam itu ya berarti hambatan yang ada di dalam baterai. Hambatan yang ada di dalam baterai ini itu membuat baterainya itu tidak bisa memproduksi tegangan secara maksimal. Kenapa begitu? Ya karena pada saat kita memproduksi satu baterai nggak mungkin kita bisa mendapatkan unsur-unsur yang dia tuh efisiensinya 100%. Kalau untuk yang gambar yang pertama yang sebelah kiri, ini kalau misalkan kita ukur pakai voltmeter itu adalah alat yang dipakai untuk mengukur tegangan dan sifatnya itu harus paralel terhadap yang mau diukur. Ini akan mendapatkan bacaan 20 volt, ya betul. Tapi kalau misalkan kita kasih tegangan, kita kasih voltmeter di sini dan kita mau ukur, voltmeternya ini bacaannya itu pasti kurang dari 20 volt. Jadi tegangan yang bisa dimanfaatkan untuk rangkaian ini itu bukan 20 volt lagi, tapi dia lebih kecil. Nah, di sini kalau misalkan dia itu ada hambatan dalam, maka 20 voltnya ini kita nggak bisa ditulisin sebagai V. Nggak boleh. Jadi kita harus tulisinnya itu sebagai gaya gerak listrik. Kalau misalkan kita punya I, kalau yang ini tadi kan I sama dengan V dibagi R, ini enggak lagi E dibagi sama R tambah hambatan dalam. Jadi E-nya itu adalah yang 20 voltnya tadi. 20 voltnya tadi ini kita masukin dia sebagai E. E itu dalam hal ini adalah singkatannya GGL, namanya adalah gaya gerak listrik. R kecilnya ini itu adalah hambatan dalam hal untuk soal ini berarti nilainya adalah 1 ohm hambatan dalam baterai. Nah, kalau kita kaliin silang kerjaan tadi untuk rumus yang ini, saya tulis di mana ya, sini aja. Ini cukup tempatnya. I sama dengan E dibagi R besar tambah R kecil. Kalau misalkan kita kali silang, I dikali R besar tambah R kecil sama dengan E. Terus kemudian kita kaliin dikali distributif sama dengan E. Ini kita pindahkan ke sana. Berarti kita akan punya I kali R sama dengan E dikurangi I kali R kecil. Maka ini itu namanya adalah tegangan jepit. Tegangan di ujung-ujung baterai. Ini itu adalah tegangan jepit. Yang ini juga tegangan jepit. Ya, tegangan yang seharusnya. Yang ini loh. Ini itu sama dengan tegangan jepitnya. Tegangan yang mengalir di ujung-ujung baterai. Itu kalau misalkan baterainya cuma satu. Nah, sekarang kita coba ambil contoh ya. Kita lihat contoh yang ini dan kita mau bandingkan dengan contoh 2 yang tadi. Tadi kan I2-nya dapat berapa ya? Saya mau bandingin I2-nya itu, I totalnya itu mendapatkan nih 5/2 ampere. Ini berarti 2,5 ampere kan? Itu kalau dia nggak ada hambatan dalam. Kalau dia ada hambatan dalam, itu nilainya pasti lebih kecil dari itu. Oke, kita kerjain. Tujuannya mau nyari tahu I rangkaian. Berarti kita sederhanain dulu. Ini sama ini kita sederhanain. Tadi kan udah 1/3 tambah 1/6. Berarti dapatnya 2 ohm. Ini 2 ohm. 2 ohm sama 2 ohm berapa? Ini totalnya berarti kan 4 ohm kan? Nah, sekarang kita cari I-nya. Kalau kita mau nyari tahu I-nya, berarti adalah E dibagi sama hambatan luar semuanya ditambah sama R. E-nya kita tahu 10 volt dibagi sama hambatan luarnya 4 ohm. Hambatan dalamnya adalah 1 ohm. Berarti nilainya adalah 10 dibagi sama 5. Berarti dapatnya 2 ampere. Jadi dia lebih kecil. Jadi hambatan dalam itu akan membuat I rangkaiannya itu jadi lebih kecil. Jadi apa yang kita inginkan? Ya, kita harusnya menginginkan agar supaya baterai itu mempunyai hambatan dalam sekecil mungkin. Nah, itu menjadi tugas daripada produsen baterai untuk agar supaya tegangan yang keluar pada baterai itu bisa setinggi mungkin. Nah, itu akan berpengaruh di harga kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan baterainya ada banyak? Misalnya seperti ini.
gambar yang kayak seperti ini adalah simbol daripada baterai ya. Berarti di sini baterainya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita punya N baterai yang dirangkai seri dan kita mau nyari tahu I-nya itu berapa, cara mencari I-nya adalah baterainya itu sebenarnya tinggal ditambahin semuanya. Jadi N dikali sama GGL daripada satu baterai dibagi sama R ditambah sama N kali R kecil. Jadi ini adalah total daripada hambatan dalam untuk semua baterai seri. Itu kasus yang pertama, baterainya di seri. Bagaimana kalau misalkan baterainya itu di paralel semua? Nah, kalau baterainya di paralel semua, maka baterai untuk level SMP itu E-nya itu baterainya harus sama semua voltnya. Jadi kalau yang atas itu 1,5 volt, berarti yang tengah ini 1,5 volt, terus kemudian sampai di bawah 1,5 volt juga. Hambatan dalamnya juga harus sama. Hambatan dalamnya kalau misalkan 1 ohm, berarti ini juga harus 1 ohm. Terus kemudian yang paling bawah juga harus 1 ohm. Sehingga nanti kalau misalkan kita mau mencari I-nya, cara mencari I-nya adalah I, GGL-nya itu nggak berubah sama sekali, tetap E. 1,5 volt, ada 10 baterai paralel, tetap 1,5 volt. Hambatan luarnya itu adalah R. Nah, sementara hambatan dalamnya itu kayak seakan-akan di paralel. Jadi kita memparalel R kecil ada sebanyak P dari atas ke bawah. Jadi kayak kalau bayangin kayak gini ya. Di sini kayak ada hambatan R, di sini ada hambatan R, ini di sini ada hambatan R kecil dan seterusnya, ada sebanyak N. Berarti jumlahnya ada banyak sekali. Berarti tinggal seper P dikali sama R. P itu banyaknya baterai yang disusun paralel. Sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu ada yang seri dan ada yang paralel, kayak seperti contoh yang ketiga ini. Kalau dia ada yang seri dan ada yang paralel, serinya itu sebanyak N, paralelnya itu sebanyak P, rangkaian paralel, ya berarti dia adalah paduan daripada nomor 1 dan nomor 2. Kalau misalkan seri dan paralel, berarti baterainya itu akan diseri dikali N, hambatan luarnya tetap, terus kemudian hambatan dalamnya itu kayak seakan-akan di seri dan di paralel. Di serinya itu yang ini dibagi sama jumlah paralelnya. Nah, sekarang kita praktek. Baterainya ada banyak. Nah, tadi kan yang contoh 2 tadi, pertama kan baterainya cuma 1, nggak ada hambatan dalam. Nih, 10 volt nggak ada hambatan dalam. Terus kemudian barusan tadi saya hitung, kalau misalkan dia ada hambatan dalam gimana? Mana tadi hambatan dalam? Nih, berarti dapatnya kan 2 ampere. Nah, sekarang yang ketiga adalah baterainya ditambahin. Baterainya nggak cuma 1. Di sini ada 10 volt yang dia itu di seri dengan 10 volt, tapi rangkaiannya ada 3. Ini ada paralel. Nah, sekarang kita nyari tahu baterai penggantinya dulu berapa. Yang atas ini kalau misalkan kita sederhanain, yang atas kalau misalkan kita jadiin satu baterai, berarti 10 volt sama 10 volt, 20 volt. Terus kemudian hambatan dalamnya 1 ohm sama 1 ohm sama 1 ohm. Berarti di sini ada 2 ohm dong. Yang ini juga 20 volt, 2 ohm. Yang bawah juga 20 volt, 2 ohm. Ini 20 volt, 2 ohm. Nah, diganti berapa berarti? Kalau diganti 1 biji, ya berarti tetap 20 volt. Tapi hambatan dalamnya ini kayak di paralel, 2 sama 2, 1/2 tambah 1/2 sama 1/2, berarti dia 3/2 dibalik 2/3 ohm. Nah, kita bisa tulis di sini 20 volt 2/3 ohm. Nah, sekarang I-nya gimana? Ya ini disederhanain dulu dong. Ini sama ini kan tadi kan nilainya 2 ohm. Ya dicari. Ini penyederhanaannya adalah R total atau R seri sama dengan 4 ohm. Ini adalah 20 volt. Baterainya ya voltnya lebih gede, berarti tenaga lebih gede. Kita mau nyari tahu I-nya, berarti I-nya adalah 20 dibagi sama 4 ditambah 2/3, tinggal dihitung. 20 dibagi 14/3, sederhanain, bagi 2 10, bagi 2 7, berarti hasilnya adalah 30/7 ampere. Amperan lebih gede dari yang 2 yang sebelumnya kan, ini sekitar 4 kan, jadi dia lebih gede. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh 6 yang dia itu ada hambatan dalam.
Di soal ini diketahui bahwa hambatan dalamnya nilainya adalah 0,25 ohm. Sekarang kita mau ngapain? Tentukan kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm. Berarti kita harus sederhanain dulu. Rangkaiannya disederhanain, ditaruh di sini. E-nya berapa? GGL baterai 6 volt. Ini 6 volt. 6 volt, 1/4 ohm. Yang ini nunggu dulu. R1-nya 2 ohm. Yang paralel kita hitung, R paralel sama dengan 1/2 ditambah sama 1/3 ditambah sama 1/2. Berapa nih hasilnya? 6, 3 tambah 2 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 8/6. Kita sederhanain 4/3, berarti R paralelnya sama dengan 3/4 ohm. Tulis di sini. R paralel sama dengan 3/4 ohm. Terus kemudian disederhanain lagi. 6 volt 1/4 ohm. Di sini kita punya hambatan pengganti untuk mereka berdua. 2 ditambah sama 3/4 berarti 11/4 ohm. Nah, sekarang kita hitung I-nya. Hitung I total. Di sini ada I. I itu sama dengan V total dibagi sama, kita nggak boleh tulisin V ya, karena ini ada hambatan dalamnya, berarti E, GGL gaya gerak listrik 6 volt dibagi 11/4 ditambah sama 1/4. 6 dibagi sama 12/4 dibagi sama 3 berarti 2 ampere. Nanti di sini muncul arus 2 ampere. Ini kena 2 ampere, ini juga 2 ampere di sini. Karena ini sama ini hubungannya seri, berarti di sini kita punya 2 ampere, sini 2 ampere, sini 2 ampere. Oke. Terus kemudian tujuannya apa? Tujuannya mencari kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm. 3 ohm itu ada di sini. Nah, antara mereka bertiga ini yang sama adalah tegangannya. Jadi kalau yang sama tegangannya, kita mau nyari tegangan di jalur paralel ini. Ini kita cari tahu tegangannya berapa, hitung di sini ya. V sama dengan I dikali sama R. I-nya itu nilainya adalah 2, R-nya itu adalah 3/4, berarti hasilnya adalah 3/2 volt. Berarti yang ini juga 3/2 volt, karena dia kan paralel. Nah, sekarang tujuannya mencari tahu I, ya tinggal dihitung lah. I sama dengan V dibagi sama R. R-nya 3, berarti I-nya ketemu 0,5 ampere. Itu jawabannya untuk yang contoh 6. Ini udah sama. Nah, sekarang saya mau nyoba yang terakhir. Ada gambar seperti ini. Tujuannya mau nyari I1 sama I2. Agak ribet sedikit ya. Pada saat ada rangkaian yang terbuka, berarti dia nggak dipakai. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini buang. Karena dia rangkaiannya ini nggak nyambung kemana-mana, rangkaiannya terbuka. Berarti ini juga dibuang. Nah, setelah dibuang, gambarnya akan jadi seperti ini. Dah, baru kita sederhanain. Pertama adalah kita seri. Jadi 1, 2, 3 ini hasilnya itu di seri. Dapatnya yang ini 12 ohm. Terus kemudian kita kerjain yang berikutnya. Agak ribet sedikit ya. Ini berarti di paralel. Hitung 1/R paralel sama dengan 1/6 tambah 1/12. Disamain nyebut. Berarti di sini 2 tambah 1, 3/12. Berarti R paralelnya ketemu 4 ohm. Berarti kita bisa isi di sini 4 ohm. Nah, setelah kita tahu, kita bisa ngitung yang berikutnya. Sama langkahnya, ya berentet lagi kan. Berarti ini seri. R seri yang kedua. Karena tadi kan udah sekali seri kan. R seri yang kedua berarti 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 12 ohm. Saya tuliskan di yang berikutnya. Di sini. Ini 12 ohm. Terus kemudian kita kerjain yang berikutnya lagi. Berarti ini di paralel kan. Paralel yang kedua. Berarti kita tinggal tulis 1/R paralel yang kedua sama dengan 1/6 tambah 1/12. Berarti kan berapa nih? 3/12. Berarti R paralel keduanya sama dengan 4. Kayak berulang terus ya. Di sini nilainya 4. Terus kemudian tinggal yang terakhir itu adalah mereka bertiga. Mereka bertiga ya kita tinggal hitung
serinya, ini bertiga. Jadi dapat R totalnya adalah 12 ohm. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. I1 di mana sih? I1 di sini I1. Ini ada I1, ini ada I2. Ya, berarti sebenarnya I2 itu ngalir di sini. Ya, jadi kita nyarinya sebenarnya nggak terlalu jauh nih sekarang, tinggal dikerjain. Kita mau cari I total di sini. I-nya berapa? Berarti I sama dengan V total 6 dibagi R total. Berarti adalah setengah ampere. Karena mereka bertiga ini adalah seri, berarti di sini dapat setengah ampere. Ini setengah ampere. Ini juga setengah ampere. Berarti kesimpulannya I1 kita tahu. I1 itu adalah setengah ampere. Udah kejawab. Kan dia yang ngalir di 4 ohm kan? Ya ini kan yang ngalir di 4 ohm. I1 yang ngalir di 4 ohm itu sama dengan setengah ampere atau sama dengan I rangkaian. Nah, sekarang kita butuh untuk I2. I2-nya dapat dari mana? I2-nya itu ada di jalur R5 sama RS2. R5 sama RS2 hubungannya apa? Yang ini sama yang ini hubungannya paralel. Munculnya di mana? Di sini. Berarti di sini kita butuh V di R paralel 2. Berarti sama dengan I dikali sama R paralel 2. I-nya itu nilainya adalah setengah. R paralel 2 itu adalah 4. Berarti dapatnya adalah 2 volt. Kesimpulannya ini itu adalah 2 volt, berarti di sini juga 2 volt. Ya? Nah, kita tinggal ngitung I2-nya. I2-nya sama dengan V dibagi sama R. R-nya itu RS2, V-nya itu adalah 2 volt dibagi sama 12, berarti adalah 1/6 ampere. Jadi I2-nya ketemu sama dengan 1/6 ampere. Jadi kita ngerjainnya kayak berentet gitu ya. Jadi dari awal disederhanain rangkaian-rangkaiannya, terus kemudian sampai ke paling simpel, dari paling simpel balik lagi ke atas. Itu kalau dia cuma nanya sampai I2 aja. Oke, itu adalah penjelasan untuk hukum Ohm. Semoga ada gambarannya. Mungkin masih bingung juga, ya sudah, kita ambil latihan-latihan agar supaya lebih mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.